guys. Kenapa ya kok gini ya? Ya enggak benar, enggak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Gini teman-teman. Nah, ini aku punya bukan bakso lah, pokoknya buatan sendiri deh, mihun. Terus aku kuahin, terus aku buat bakso sendiri. Ini pakai daging sapi tadi. Maduin sendiri. Tuh mihunnya. Pokoknya kalau di sini mah semua madi, kalau di rumah juga bisa ya buat sendiri. Madiin sendiri pokoknya ini tadi. Wah, nggak kelihatan. Tamel. Nah, aduk dulu. Ini ada udang, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan makan. Allahumma dingin teman-teman. Besok aku mau ke Taipei buat pasporan. Semoga lancar ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba baksonya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya kerasa karena emang banyak dagingnya. Tepungnya aku coba buatnya tadi tuh cuma pakai tepung kanji. Enak kok. Mihun putih. Lagi rese men. Ini semua tuh tadi itu daging sapi sama tepung kanji. Rasanya kenyal banget. Harusnya kan ada tepung terigu, nggak aku kasih. Kenyal teman-teman. Enak banget, aku suka mihunnya. Teman-teman, udah mau habis aja. Ada udangnya.
Bebeknya. Itu habis minumnya tinggal kol. Mau udang. Ayo kol. Oh ya, teman-teman, sedikit curhat, sedikit berita. Tahun depan kan pulang. Ya. Masih tahun depan sih, masih bulan 12 sampai 1 tahun ya. Nah, ini kok tadi pagi di berita TV katanya di Jakarta lagi ada kabar berita katanya ada COVID lagi. Ya pengen nangis, pengen sedih ya, takut aja, apalagi ke tahun ke depannya. Nggak tahu gimana beritanya, udah hilang atau bertambah. Takutnya lagi ntar kalau kita pulang itu susah lagi. Aku tuh kadang scroll di aplikasi itulah, kalian pasti tahu, nggak usah aku sebutin. Ada seorang kayak indigo kayak gitu, katanya ngeramal tahun depan itu ada wabah lagi gitu, lebih parah dari tahun kemarin kayak dia bilang gitu, dan lebih ketat lagi dia bilang gitu. Terus banyak apalah ya, percaya nggak percaya kayak gitu ya, cuma ya ada dari 50 atau 70%-nya tuh hampir benar, hampir kenyataan ada gitu ya. Semua tuh lillahi ta'ala ya, percaya sama Allah gitu. Cuma ya balik lagi ya, orang-orang kayak gitu yang bisa melihat juga karena kehendak Allah sih, diberi kelebihan sama Allah biar bisa melihat kayak gitu. Jadinya percaya nggak percaya. Terus aku waktu dia bilang kayak gitu, aku udah mau pulang tahun depan kok malah kayak gitu beritanya. Malah ini beneran di TV, di televisi Indonesia. Teman-teman kalian udah lihat nggak? Katanya di Jakarta wabah COVID naik lagi gitu. Aduh, pusing saya teman-teman. Ya ada sedihnya, ya ada seneng, nggak seneng sih ya, musibah kok seneng. Maksudnya gini ya teman-teman, kalau seandainya emang kalau ada itu lagi, kalau seandainya memang ada wabah yang kita tidak inginkan itu tadi ada, kalau kita masih di sini kan masih bisa membantu perekonomian ya teman-teman. Soalnya nggak bisa kita mukiri ya, kemarin waktu ada wabah kayak gitu kan di Indonesia nggak bisa kerja sama sekali, nggak boleh keluar, nggak jaga jarak kayak gitu. Jadi seandainya memang kayak kejadian kayak gitu lagi, aku masih di sini kan masih bisa bantu perekonomian keluarga kayak gitu. Soalnya teman-teman, kalaupun aku pulang bawa uang ya, seandainya pulang bawa uang pun, kalau kita nggak bisa ngembangin uang itu atau uang itu nggak bisa jalan, apa kita punya usaha tapi dengan keadaan ada yang pandemi kayak gitu kan ya susah muternya, otomatis habis buat makan buat kebutuhan kayak gitu. Takut ya teman-teman
Ya semua tuh kata temen aku nih ya, yang temen aku yang udah sukses lah, dia pulang, dia tuh bilang kayak gini sama aku, jangan takut pulang kayak gitu, jangan takut dengan oh nanti nggak bisa makan nggak apa gimana, kamu belum tahu bagaimana rezeki kamu setelah pulang dari luar negeri apa. Oh kamu juga nggak tahu kalau ntar kamu pulang malah makin sukses, apa yang kamu jalankan, usaha yang apa usaha kamu ataupun ntar ada jalan dari Allah tuh malah lebih dari uang yang kamu dapat dari kerja di luar negeri, kan ya nggak tahu. Teman aku ada yang bilang gitu, tapi aku sendiri terus terang teman-teman aku takut, aku kan sebentar lagi pulang tahun depan. Terus terang aku bimbang teman-teman, mau beneran pulang apa cuti ya gitu, aku tuh bimbang kayak gitu teman-teman. Buat kalian gimana sih? Ada kayak sama kayak aku kayak gitu Terus kalau suami aku sih kayak gini, suami aku tuh bukannya nggak mau ngelarang atau gimana ya, dia tuh cuma pesan, soalnya aku jadi wanita juga ngeyel teman-teman, aku tuh emang ngeyel, aku susah diomongin, jadinya suami aku tuh nggak bisa ngebak aku kayak nggak udah kamu pulang kayak gitu, nggak bisa. Suami aku bilangnya gini, gimana maunya kamu, mantepin aja kayak gitu, aku nggak mau ngelarang kamu, ntar kalau aku bilang kamu pulang ntar nggak sesuai ekspektasi kamu malah kamu marah sama aku. Soalnya aku bilang gitu teman. Tapi ya sejujurnya hatinya ya dia pengen aku pulang aja kayak gitu. Ya nggak tahu sih, aku juga agak bingung sama suamiku ya, dia tuh bingung katanya takut ntar aku marahin. Soalnya aku emang sih agak susah diomongin teman-teman, aku tuh tipikal cewek yang mandiri sih, nggak mau, aku tuh nggak mau nyusahin orang, jadi aku tuh sukanya tuh mau pengen apa tuh aku usaha sendiri teman-teman. Aku nggak pernah sampai aku nikah sampai sekarang pun aku nggak pernah yang namanya selalu pokoknya ada kayak gitu kayak aji mumpung gitu loh, nggak, aku nggak suka kayak gitu teman-teman. Aku pengen apa itu ya aku pengen usaha sendiri, aku pengen beli apa aku soalnya aku tipe wanita yang takut nantinya diomong di belakangnya, ngerti nggak? Kalau nanti kalau berantem ntar diungkit-ungkit kayak itu aku nggak suka teman-teman. Makanya aku tuh lebih baik jaga diri tuh loh. Aku juga bukannya suami aku kayak gitu karena berantem tuh enggak, cuma aku sendiri yang takutnya kayak gitu ke belakangnya. Makanya aku apa-apa tuh pengennya sendiri, usaha sendiri, sekecil apapun, mau beli tas mau beli apa tuh aku nggak pernah bilang yang suamiku minta dong, itu nggak pernah, nggak suka. Makanya suamiku juga selalu kadang ya, tapi dia tuh jarang gengsi orangnya suamiku. Tapi suamiku juga bilang sih kadang kalau tengah malam, kalau tengah malam tuh waras teman. Kalau belum tengah malam tuh kadang ngomongnya ngelawur, tapi kalau udah malam tuh kayak melo-melonya tuh kalau ngomong tuh beneran kayak gitu. Dia juga bilang sama aku katanya, ya aku terima kasih, dia bilang gitu, mempunyai istri yang mandiri, kamu tuh orangnya, dia bilang gitu, kamu tuh orangnya tuh nggak mau ngerepotin orang. Dia terima kasih kamu jadi wanita tangguh. Dia bilang katanya mau nemenin aku, terus dia juga bilang kamu tuh dia bilang gini, aku suka kamu juga tuh setiap ada masalah kita damaiin sendiri, nggak pernah nggak pernah jangan, dan kamu juga malah memesan sama aku kalau kita berantem jangan sampai orang tua dengar. Dia tuh bilang gitu. Jadi dia juga kadang mengakuinya aku memang ngeyel, dia bilang gitu, kamu emang ngeyel tapi kamu tuh bener ngeyelnya, dia bilang gitu. Makanya dia tuh gimana ya bingung sih ya, mas cerita dari mana-mana ya, random banget ya saya ya. Terima kasih ya teman-teman, pokoknya semuanya yang ada di Taiwan, Korea, Jepang, karena pasti itu yang ada musim dinginnya. Terus di Hong Kong, kalau Singapura ya nggak ada musim dingin ya teman-teman. Pokoknya selalu jaga kesehatan teman-teman. Ini bibirku sampai pecah-pecah karena itu musimnya dingin, walaupun ini tuh udah aku kasih pelembab, udah kalau malam mau tidur saking keringnya teman-teman, aku kasih apa coba, Vaseline yang buat di Vaseline buat di tangan, di apa itu, obat ke mulut biar lembab. Kalau malam kan enggak, kalau malam kan tidur nggak makan, jadi nggak yang ini bertetapan gitu.
pokoknya jaga kesehatan. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.